Jumlah pengguna transportasi publik termasuk Transjakarta diprediksi akan kembali meningkat selama pemberlakuan ganjil genap. Seperti apa lonjakan penumpang di Transjakarta? Kita bergabung dengan Rama Ditya yang saat ini berada di halte Transjakarta Cawang Uki, Jakarta Timur. Rama, ini pemberlakuan ganjil genap sudah diterapkan di DKI Jakarta. Yang salah satu dikhawatirkan adalah berpindahnya pergerakan orang ke transportasi publik. Salah satunya adalah bus Transjakarta. Anda melihat kondisinya di sana bagaimana? Terjadi lonjakan yang cukup signifikankah atau bagaimana, Rama? Ya, terima kasih Cikal dan juga pemirsa. Selamat siang. Dapat kami informasikan saat ini di tempat saat ini saya melaporkan, yakni di halte Uki Cawang. Dari sepemantauan kami sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat hingga saat ini memang dapat dikatakan di halte Transjakarta Uki Cawang sendiri terjadi lonjakan penumpang. Jika bisa saya informasikan terkait dengan data yang kami dapatkan dari petugas halte Transjakarta Uki Cawang, yakni pada hari ini Senin 3 Agustus 2020 untuk sejak tadi pagi hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat terdapat 1.540 calon penumpang atau penumpang yang masuk atau menaiki Transjakarta melalui halte Uki Cawang. Adapun data tersebut atau angka tersebut cukup timpang jika dibandingkan dengan data pada hari-hari sebelumnya, yakni hari Kamis. Di mana dari data yang kami dapatkan pada hari Kamis 30 Juli 2020, yakni untuk penumpang atau calon penumpang yang masuk dari halte Uki Cawang di Jakarta ini, yakni total satu hari penuh atau 24 jam pada 30 Juli, yakni 2.488. Di mana untuk angka ini memang dapat dikatakan atau dapat diambil kesimpulan bahwa di masa PSBB transisi dengan dibukanya jalur ganjil genap saat ini, yakni penumpang yang masuk dari Transjakarta dari halte Uki Cawang ini memang cukup banyak. Adapun sebelumnya dari Pemprov DKI Jakarta juga telah menerapkan dalam PSBB transisi fase pertama untuk tahap ketiga ini, pemberlakuan ganjil genap diterapkan dengan melakukan kerjasama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya yang resmi dilakukan pada hari ini 3 Agustus 2020 dan nanti akan dilakukan tindakan yakni pada 6 Agustus, yakni Kamis 6 Agustus 2020. Di mana untuk hari ini 3 Agustus hingga tanggal 6 baru hanya ada teguran-teguran yang diberikan kepada pengendara bermotor. Adapun terkait langkah-langkah dari PT Transjakarta seperti yang diinformasikan tadi, yakni PT Transjakarta melakukan atau menambah 25% kapasitas bus, armada bus untuk PT Transjakarta, yakni total 155 armada bus yang diberikan atau yang diterapkan di 10 ruas koridor, yakni yang bersinggungan dengan 25 ruas yang diterapkannya, yakni sistem ganjil genap atau ruas yang diterapkan ganjil genap pada PSBB transisi fase pertama ini. Adapun terkait dengan protokol dari sepemantauan kami masih sama seperti sebelumnya, yakni seperti masa PSBB sebelumnya, di mana dari petugas tetap menyediakan hand sanitizer dan mewajibkan untuk menggunakan masker bagi setiap penumpang dan juga diperiksa suhu tubuh dan lain sebagainya. Tadi juga kami sempat memantau ada dari petugas di halte Cawang Uki ini melakukan atau berkeliling dengan melakukan himbauan kepada para penumpang atau calon penumpang yang hendak memasuki bus Transjakarta dengan memberikan himbauan untuk jaga jarak dan memakai masker. Memang dari sepemantauan kami untuk kerumunan sendiri tadi masih ada beberapa yang kami temukan, namun dapat dinetralisir dan ditanggulangi oleh petugas yang berjaga di halte Transjakarta Uki Cawang ini. Sementara kembali ke Anda, Cikal. Rama, bagaimana lalu respon atau tanggapan dari para penumpang di sana? Mereka rata-rata bagaimana? Mengeluh atau biasa saja atau bagaimana, Rama? Ya, jika pemirsa mengenai penumpang atau tanggapan penumpang terkait dengan pemberlakuan sistem ganjil genap bermotor, akhirnya mereka banyak yang bertransisi atau berpindah ke transportasi moda transportasi umum yang telah disediakan Pemprov DKI Jakarta seperti KRL dan juga bus Transjakarta ini. Tadi kami sempat menanyakan kepada beberapa penumpang yang ada di halte Uki Cawang. Sejak tadi pagi memang dari beberapa mereka menanggapi bahwa plus minus yang ada di pemberlakuan sistem ganjil genap ini ada. Mereka melihat dari plusnya adalah minimnya kemacetan yang terjadi selama ini di masa PSBB DKI Jakarta. Memang dapat kita ketahui bersama banyak sekali kemacetan di beberapa titik lantaran tidak adanya sistem ganjil genap. Lalu mereka juga menyoroti bahayanya
kerumunan yang terjadi di beberapa moda transportasi umum seperti di KRL dan juga di Transjakarta, di mana kendati pun dari PT Transjakarta telah menerapkan aturan 50% untuk penumpang agar tidak, atau aturan 50% untuk penumpang di bus armada bus Transjakarta, namun dikhawatirkan dengan adanya sistem ganjil genap ini, yakni terjadi kerumunan bukan di bus. Mereka menilai menakutkan adanya terjadi kerumunan di halte atau di ruang tunggu halte bus Transjakarta. Lalu untuk informasi selengkapnya, berikut kami telah menghimpun wawancara dengan beberapa calon penumpang di halte Uki Cawang Transjakarta. Untuk ganjil genap, ya ada baiknya, ada buruknya. Baiknya ya untuk mengurangi kemacetan, ya. Untuk kejelekannya, buruknya ya karena orang makin bertambah, otomatis penyebaran COVID-19 ini akan mudah ceritanya untuk tercemar, ya. Ya gitu aja menurut Bapak. Ya mudah-mudahan penyakit ini cepat sirna ya dari bumi kita Indonesia. Jadi dengan pengeterapan ganjil genap itu pasti ada pengaruh. Kelebihannya mengurangi kemacetan, kelebihannya pasti itu ya. Tapi kekurangannya mungkin karena public transportation yang kurang ya, baik dalam pelayanan itu, jadi akhirnya apa? Seperti kemarin kita lihat di TV itu numpuk di Manggarai, Senen, dan Bogor. Itu bahkan pernah di Bogor 3,5 kilo gitu. Saya ngantri tuh, saya di Bogor. Jadi itu. Tapi saya setuju dengan pengeterapan ganjil genap ini. Memang nantinya ya, dengan catatan pemerintah harus konsisten. Jangan diterapkan enggak, itu jadi konsisten. Konsisten itu terus dilakukan. Gitu. Ya, Cikal dan juga pemirsa, dari beberapa pernyataan mereka atau calon penumpang tersebut, kami juga tadi mendapatkan mereka juga berharap kepada Pemprov DKI Jakarta selaku pemilik atau stakeholder yang berkaitan dengan keputusan atau kebijakan di pemberlakuan sistem ganjil genap ini. Mereka berharap adanya kajian lebih lanjut terkait dengan pemberlakuan sistem ganjil genap, karena diketahui DKI Jakarta saat ini masih dalam tahap atau dalam kasus yang tinggi. Belum bisa dikatakan DKI Jakarta dengan dalam tanda kutip yakni aman dari COVID-19, karena sejauh ini selain DKI Jakarta, Jawa Timur juga sebagai penyumbang kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia hingga saat ini. Sementara kembali ke Anda, Cikal. Baik, terima kasih Rama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan Ramaditya dan juru kamera Jeff Anderson dari halte Transjakarta Cawang Uki, Jakarta Timur.